Hai, balik lagi bareng Mister Ling, pria masa depan. Di video kali ini saya mau jujur-jujuran dulu kalau memang akhir-akhir ini saya jarang update video. Karena, memang ada kesibukan yang lain yang saya kerjakan di luar bikin konten ini. Tapi nggak usah khawatir, saya akan nyempetin waktu, hanya saja mungkin untuk sekarang dan kedepannya konsep dari channel pria masa depan nggak akan seperti kemarin. Saya akan membuat video seperti ini jadi lebih lebih natural dan, mempersingkat dalam proses editing-nya. Tahu sendiri kalau misalkan video seperti kemarin kan, ribet juga ya. Kita harus nyiapin, footage-footage untuk, materi video yang sesuai dengan materi video yang kita buat. Nah, oleh sebab itu, mulai sekarang channel ini akan facecam seperti ini. Dan, pada kesempatan kali ini kita akan, studi kasus live coding membuat tool auto posting untuk Facebook Marketplace. Nah, sekarang kita langsung aja buka si Palemunnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan si akun Facebook. Nah, tentunya, sebelum kamu membuat tool auto posting marketplace, pastikan dulu kalau akunnya itu sudah support dengan, marketplace. Nah, setelah itu, Eee, jangan lupa diaktifkan si ekstensi iMacros-nya. Nah, sekarang kita mulai langsung aja, peng-codingan-nya. Nah, hal pertama yang biasanya saya lakukan ketika saya membuat tool, itu saya buatnya versi iMacros standarnya dulu, nggak langsung versi JavaScript-nya. Karena kalau misalkan kita buat langsung di versi JavaScript, akan kebingungan. Jadi, alangkah lebih baiknya kita membuat, eee script standar iMacros-nya. Sebelumnya, saya jelaskan dulu, sebelumnya sebelum membuat tool auto-auto-an lah seperti itu, pastikan kamu, mengetahui dulu si, background dari websitenya itu tersendiri. Nah, seperti kita tahu kalau Facebook itu kan dibuatnya atau website Facebook ini backend dan frontend-nya dibuat oleh JavaScript, mungkin lebih tepatnya React ya. Jadi biasanya, untuk website yang dibuat oleh React itu memiliki kelas dan ID yang selalu berubah. Nah, itulah yang menjadi kesusahan ketika kita membuat tool auto posting atau auto-auto lainnya di Facebook. Karena, eee, ID dan kelasnya itu selalu berubah. Nah, oleh sebab itu kita harus cari dulu nih, mmm, domain mana atau, tampilan seperti apa yang apa namanya, yang kasarnya lebih gampang diotomasi. Jadi, setelah saya, apa namanya, saya riset ternyata yang paling enak itu untuk membuat automasi di Facebook yaitu menggunakan subdomain mTouch. Jadi sekarang kita mulai membuat tool-nya dengan, subdomain dari mTouch Facebook. Nah, untuk membuat apa namanya, script auto posting kita masuk dulu ke halaman si marketplace-nya. Nah, setelah itu kita kan, judulnya untuk membuat auto posting ya, jadi kita masuk ke, menu jual. Nah, menu jual lalu di sini kita, jual barang, klik jual barang. Nah, kita simpen dulu nih si, apa namanya, si, URL untuk memulai membuat atau memposting produk di, marketplace, yaitu yang ini. Sekarang kita copy, kita simpan di Notepad. Supaya lebih gampang gitu kan, Notepad. Nah, Notepad. Nah, kita masukkan di sini. Nah, setelah itu kita langsung membuat coding-nya. Nah, biasanya ketika saya membuat auto posting, saya selalu membuka, apa namanya, si, inspect elemennya, agar memudahkan kita melihat si
kelas-kelas atau si ID yang ada di dalam sebuah elemen website ini. Nah, sekarang kita lihat, kita klik panahnya, lalu kita geserkan di apa yang dijual. Nah, ini kan inputnya. Nah, bisa dilihat di sini input ID U1 bla 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 dan kelasnya ini seperti ini. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, biasanya untuk website dengan apa namanya, dengan backend dari React, ID-nya dan kelasnya selalu berubah. Nah, sekarang kita coba ya, kita replace apakah benar-benar berubah nih. Ini kita lihat 2p_bn dan kelasnya 6i18. Nah, sekarang kita replace, kita lihat apakah benar si kelasnya itu selalu berubah-ubah. Nah, sudah berubah ya si ID-nya. Jadi kalau kita membuat auto posting di Facebook, kita jangan gunakan metode standar, seleksinya menggunakan ID ataupun kelas. Karena ketika, apa namanya, ketika si Facebook replace itu ID-nya selalu berubah. Jadi bagaimana caranya? Nah, caranya kita menggunakan XPath, tapi bukan XPath yang standar juga. Nah, XPath-nya kita pakai gaya-gaya Selenium. Nah, seperti apa? Nah, sekarang kita langsung aja buka si current macros-nya, current.im-nya. Nah, ini kita hapus dulu aja. Nah, cara menggunakan apa namanya? Menggunakan XPath gaya Selenium. Nah, seperti ini. Kan kalau biasanya, membuat seleksi di macros kan seperti ini. Tag post sama dengan 1, lalu kita masukkan atributnya, misalkan atributnya ID, lalu kita masukkan ID-nya. Kan seperti itu. Kalau misalkan menggunakan XPath seperti ini, tag post 1 dan ID, atributnya kita hapus. Jadi kita masukkan di sini XPath sama dengan, nah sekarang kita masuk ke XPath-nya. Nah, cara menggunakan XPath, seperti biasa kita harus menggunakan apa, garis miring 2. Nah, sekarang kita cari nih si, apa namanya, si input, judul produk ini apa nih. Nah, kita geserkan ke sini. Nah, tipe data yang dimiliki oleh input nama nama yang Anda jual ini adalah tipenya ID. Jadi kita masukin di sini, tipenya input. Nah, di sini ada input ya. Jadi kita masukin di sini input. Nah, setelah input kita masukkan apa namanya, kurung kurawal kotak. Nah, kurung kurawal kotak lalu kita sambung pakai dengan add. Nah, setelah itu kalau kita masuk nih ke, lihat di sini. Yang nggak berubah apa nih? Yang nggak berubah biasanya ini nih, atribut name. Ini biasanya nggak akan berubah. Kita coba aja. Jadi setelah masukkan input, masukkan garis miring, lalu masukkan tipe, tipe datanya kan ini input, lalu di dalam input ini apa nih, memiliki atribut apa nih? Dalam input ini memiliki atribut name. Nah, setelah itu kita masukkan, sama dengan, nah seperti ini, kita masukkan, name-nya itu apa nih? Yaitu title. Nah, kita masukkan title. Nah, hanya saja ketika kita masukkan si value-nya, value dari name ini, kita harus memasukkan, mengkonversinya ke dalam tipe data string. Untuk tipe data string kan selalu dimulai dengan apa namanya, kutip 1 ya. Nah, kutip 1, nah sudah nih selesai. Lalu sekarang kita akan memasukkan apa nih, di sini nih, di input input teksnya ini nih. Kita akan memasukkan teks, yaitu, akan memasukkan konten ya, kontennya berapa teks. Jadi kita masukin di sini konten sama dengan
misalkan ini contoh aja ya. Kita contoh aja apa ya? Misalkan topi ya. Kita coba play, sudah masuk ya. Kalaupun misalkan ini di-refresh, kita refresh ya. Kita jalankan lagi nih. Nah, tetap masuk ke si nama yang dijualnya. Nah, sekarang ini kan udah ketemu nih. Sekarang kita copy lagi ke apa namanya? Ke si notepad-nya supaya gampang lah. Nah, kita masukin di komentar misalkan isi judul misalkan. Lalu ini di bawahnya adalah eh skripnya. Nah, setelah itu kita akan memasukkan harga nih. Nah, untuk harga kita lihat di sini. Harga. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini juga juga ada nih atribut name yang value-nya price. Jadi kita tinggal ganti aja nih. Kita tinggal ganti aja nih. Kita lihat tipenya sama input, lalu name, atribut name-nya ada. Nah, sekarang kita ganti value-nya. Yang asalnya price, yang asalnya title ganti jadi price. Nah, misalkan harga barangnya misalkan 10.000 lah. Kita save and close. Nah, sekarang kita coba nih, apakah masuk ke kolom harga ini. Nah, masuk ya. Sudah? Nah, kalau sudah seperti itu, kita copy, kita masukkan ke Notepad. Nah, jadi kita masukkan di sini isi harga. Isi harga. Nah, setelah itu kita cari yang gampang dulu nih. Yang gampang kan kalau misalkan kita klik kategori kan ini milih ya. Milih kategori. Jangan dulu ke kategori. Kita masuk dulu ke keterangan. Kalau keterangan lihat di sini kan hanya teks ya. Jadi gampang dalam pembuatan kodenya. Jadi dalam membuat kode kita harus cari dulu yang gampang-gampangnya, jangan jangan ngulik-ngulik yang susah dulu. Kita cari yang gampangnya dulu. Nah, kita masuk ke keterangan, kita lihat eh, elemen apa nih, tipe data apa nih si kolom keterangan. Ternyata kolom keterangan ini tipe datanya bukan input tapi text area. Jadi gimana nih? Jadi kita mana tadi? Kita buka lagi karena macros-nya. Nah, sekarang tetap kita pakainya metode expat ya. Hanya saja tipe datanya kita ganti yang asalnya input kita lihat di sini. Ini kan keterangan itu tipe datanya text area. Jadi kita copy aja text area ini ke dalam eh, input ini. Kita hapus saja inputnya, kita masukin di sini. Lalu di dalam tipe data text area ada apa nih? Oh, ada name sama nih. Hanya saja value-nya bukan price tapi description. Jadi kita copy aja si value description-nya. Kita ganti yang price ini ke description. Kita hapus, kita masukin di sini. Nah, sekarang kita coba kontennya itu isi ya. Misalkan jual topi 15.000. Nah, kita save and close. Nah, sekarang kita coba nih, kita play. Nah, sudah masuk ya. Jadi kita amankan dulu nih si script ini. Kita masukin ke notepad, kita amanin ya. Misalkan kita kasih komentar dulu isi deskripsi misalkan, deskripsi. Nah, ini kita masukin di sini. Nah, setelah itu kita coba upload foto nih. Nih, di sini kan bisa upload foto ya. Kita coba nih cara upload fotonya kayak gimana nih. Nah, kita geser aja ke si tombol plus ini. Nah, nggak kelihatan ya ini apa. Nah, kalau misalkan seperti ini, kita record dulu aja. Kita setting, kita rubah dulu ini kalau nggak salah. Kemarin itu saya sudah pindahkan ke metode ini nih, metode apa namanya? Eh, mana sih? Oh, ini saya lupa nih.
udah lama nggak main-main iMacros lagi jadi agak-agak lupa ya. Nah, di sini saya menggunakannya experimental open mode. Nah, kalau misalkan kita mau lihat ID-nya, kita pakai aja yang ini nih, conventional recording mode. Nah, ininya centang aja export use complete HTML tag. Oke aja. Nah, sekarang kita coba upload foto. Nah, belum di-record ya, lupa. Kita record. Nah, setelah itu kita klik di sini. Lalu di sini kan memasukkan foto ya. Kita masukkan misalkan ini nih. Kita copy. Nah, sekarang kita stop dulu aja. Nah, ini agak gedean dulu sedikit supaya nggak pusing. Nah, seperti biasa kalau misalkan kita upload foto menggunakan iMacros, script yang di atasnya memasukkan file ini kita hapus aja supaya si pop-up folder yang dibukanya itu nggak muncul lagi di iMacros. Jadi kita hapus aja ini ke sini. Nah, kita hanya butuh yang ini. Tag post, tipe input, dan bla 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 bla. Nah, sekarang kita lihat di sini nih. Nah, ini kan terlalu panjang ya. Jadi kita sederhanakan aja nih. Nah, kita sederhanakan dulu aja. Bagaimana cara menyederhanakannya? Nah, cara menyederhanakannya kita bisa hapus sebagian sebagian script ini menjadi simbol bintang, simbol relatif gitu, simbol bintang. Nah, di sini kan ada kelas ya. Kita tahu tadi kan kelas di Facebook itu selalu berubah-ubah ya. Jadi kita hapus aja si kelasnya. Jadi kita hapus aja si kelasnya sampai mana ya? Nah, kita sampai tipe aja nih, tipe file. Kita hapus aja. Nah, sekarang kita coba dulu nih, save and close ini kita hapus dulu aja. Nah, sekarang kita coba play. Nah, masuk ya, si fotonya masuk. Kalau kita tekan sekali lagi, harusnya masuk ke 2 foto. Nah, betul. Nah, sekarang kita aman ini si script ini untuk upload fotonya. Nah, kita masukin ke Notepad. Nah, kita masukin komentar isi upload foto ya, upload foto. Nah, ini scriptnya. Nah, nanti kita ganti aja ininya si si nama filenya ke file yang kita punya. Atau kalau misalkan kita sudah memiliki CSV, kita bisa panggil dengan kolom si ini. Bahkan semua ini kita panggil lewat si kolom itu, kolom data source yang ada di file CSV kita. Nah, sudah. Nah, pertanyaannya sekarang gimana nih cara nentuin si kategori? Nah, sekarang kita coba manual dulu ya. Atau kita coba langsung aja record supaya nggak sia-sia ya proses klik-klik kita. Kita record. Nah, sekarang kita klik panah ini. Nah, otomatis kan membuka pilihan kategori ya. Nah, di sini misalkan kita pilih kategorinya mebel lah. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat karena iMacros-nya tuh. Si targetingnya menuju kelas ya. Sedangkan kita tahu kelasnya ini selalu berubah. Jadi solusinya gimana nih? Nah, solusinya kita seperti tadi bisa lewat expat, bisa juga lewat tag post seperti ini. Nah, kita lihat tombol panah ini pasti ada gambarnya kan, atau ada ikonnya di dalam tombol panah ini. Nah, yang akan kita hajar itu, yang akan kita seleksi itu si eh, si logo panah ini nih. Nah, kita klik di sini nih. Nah, di sini kan ada logo panah nih. Nah, .png kita copy, kita masukin di sini nih. Coba kita lihat bener nggak?
Nah, bener kan? Logo panah ini. Nah, kalau logo panah ini pasti nggak akan berubah nih, karena nggak mungkin dong, nama file itu ganti-ganti, nggak mungkin kan? Jadi kita akan hajarnya lewat si, logo panah ini nih. Oh, ini banyak banget nih. Nih, ini kita close dulu aja. Nah, nih, kita close. Oh, banyak banget nih. Oh, mana nih yang barusan? Nah, yang satu lagi berarti kita, oh, yang ini betul. Nah, yang ini ya. Nah, kita mulai dulu kan tadi step pertama itu dalam memilih kategori itu kan klik ini ya, klik tombol panah ini ya. Jadi yang ini kita komentari dulu aja supaya nggak jalan. Nah, kita lihat nih logo panah ini adanya di mana nih? Nah, adanya di tipe data image IMG. Jadi kita ganti aja tipe data div ini ke jadi tipe data IMG. IMG. Nah, setelah itu jangan apa namanya? Jangan parsing atau targeting lewat keyword nih, lewat ID nih. Tapi kita hajarnya lewat SRC. Karena kita tahu file foto itu nggak mungkin berubah-ubah. Kalaupun berubah-ubah, si ininya yang apa namanya? Si domainnya yang berubah. Pusing kan? Nah, jangan dulu pusing-pusingan, kita langsung aja ya, praktekin ya. Jadi atribut kelas, nah asalnya kan kelas, jadi kita ganti ke yang SRC ini. Kita ganti ke SRC. Nah, setelah itu kita masukin si apa namanya? Si URL ininya. URL gambarnya. Nah, kita masukin di sini. Nah, nah sudah seperti ini. Sekarang kita ini hapus dulu aja deh supaya nggak pusing. Save and close. Nah, sekarang kita coba play nih. Apakah jalan? Play. Nah, jalan kan? Nah, supaya lebih enak nih, kalau misalkan kedepannya Facebook update lagi, kita nggak perlu ngerubah si apa namanya si scriptnya lagi, kita rubah juga si eh, apa namanya si atribut SRC ininya pakai apa namanya metode relatif. Nah, metode relatif kan seperti ini ya. eh jadi kita ganti aja pakai bintang. Kita sisakan .png dengan si apa namanya si URL-nya, si domainnya. Jadi kita ini hapus aja. Nah, sampai sini kita hapus, kita ganti dengan relatif. Sebelumnya kan kita sudah belajar juga targeting relatif di iMacros, itu menggunakan simbol simbol bintang seperti ini. Nah, sekarang kita coba save and close. Apakah jalan kalau misalkan kita ganti ke relatif, kita play. Nah, tetap jalan ya. Nah, berarti benar nih. Ini kita amankan dulu. Kita amankan dulu nih. Kita copy, kita masukkan di sini nih. Salah. Masukkan di sini nih. Nah, ini berarti kategori. Oh, kita buat dulu komentar. Klik kategori. Kategori. Kita masukin di sini. Nah, setelah itu kan eh apa namanya muncul menu baru ya. Ketika diklik nih, kita play. Nah, muncul menu baru dan tadi ada apa namanya? Ada jeda loadingnya juga nih. Nah, ada memuatnya juga nih. Jadi alangkah bagusnya kalau sebelum kita membuat script untuk ngeklik apa namanya? Apa namanya? Si menu ini kita membuat dulu white second agar scriptnya tidak error. Nah, kita masukin di sini.
wait seconds sama dengan, nah berapa detik nih, misalkan kita 2 detik aja. Nah, kita batalkan dulu, kita coba play play lagi nih di sini, play. Nah, kita balik lagi ya, kita coba. Nah, kita lihat ininya udah muncul, kategorinya, dan wait second-nya sudah selesai. Artinya kita bisa membuat step selanjutnya. Nah, sebelumnya, ini kan udah diamanin ya. Nah, sekarang kita langsung nih klik si menunya. Misalkan tadi kita akan ngekliknya menu, apa namanya tadi, mebel ya. Kita coba pakai seleksi, pakai inspect elemen nih. Mebel ini adanya di mana nih? Oh, mebel di mana nih? Oh, dalam juga ya. Oh, mebel di sini nih. Di tipe data di, kita coba dulu ya. Ini kita hapus dulu aja nih. Kita hapus. Nah, mebel ada di tipe data di, tipenya berarti kita ganti dari image ke div, lalu hmm, nggak ada atribut yang bisa dipassing nih. ID kan selalu ganti, kelas juga kan selalu ganti. Kalau misalkan kita lewat font size ini ada titik duanya, biasanya terjadi error kalau seperti ini. Jadi kita hajarnya mau nggak mau harus lewat langsung si teks ini nih. Nah, kalau misalkan kita ngajar langsung lewat teks berarti atributnya ini kita hapus, kita ganti aja src-nya ganti ke txt. Nah, tipe datanya apa? Eh, teksnya apa nih? Teksnya mebel kan? Nah, kita masukkan di sini. Kita coba save and close. Nah, harusnya ini ngeklik si mebel ini nih. Kita coba nih. Oh, sudah keklik tapi nggak pindah halamannya. Kita edit makro lagi mana nih? Kita buka edit makro. Nah, ini, oh ini URL-nya di atas ya. URL-nya di atas. Jadi gimana kalau tipe datanya kita ganti nih? Tadi kan tipe datanya div ya. Kita ganti ke tipe data A nih di sini. Bisa nggak? Tipe data A. Atributnya berarti logikanya seperti ini. Tag post 1 kita akan klik yang pertama dari tipe data A yang mengandung teks mapel ya, yang ini ya. Ya, seperti itu ya. Jadi logikanya seperti itu. Kita akan ngeklik nomor satu yang memiliki tipe data A dan mengandung atribut yang berisi teks mebel. Nah, save and close. Nah, ini jalan nggak nih kalau misalkan seperti itu? Mudah-mudahan jalan ya. Kita coba play. Nah, jalan ya. Kita coba sekali lagi. Mebelnya kita ganti ke kebun lah. Misalkan ke kebun. Kebun. Kita save and close. Nah, sudah masuk. Berarti sukses ya. Kita amanin si ininya, si klik menunya. Nah, kita masukin ke notepad. Nah, ini klik kategori. Nah, berarti di sini pilih kategori. Kita buat dulu komentar. Pilih kategori. Kategori. Nah, yang ini kita bisa ganti dengan kita bisa ganti dengan isi di dalam CSV. Jadi yang kebun ini kita gantinya nanti di dalam CSV. Nah, sudah, sekarang kita langsung ke lokasi nih. Lokasi berarti step pertama kita harus ngeklik ini dulu nih. Icon lagi nih.
Nah, tadi kan kita sudah ya membuat, apa namanya, membuat, script untuk ngeklik, icon itu, yaitu yang ini ya, klik kategori, harusnya sama nih, harusnya sama. Nah, kita ganti aja. Nah, tadi kan, eee, yang nomor satu ya, berarti ini ada nih nomor 2. Jadi tag postnya kita ganti ke nomor 2. Nah, setelah itu kita save and close. Nah, kita coba nih, play. Nah, masuk untuk mencari si, lokasi. Kita batalkan dulu aja, berarti sudah betul ya untuk klik lokasi yaitu yang ini. Kita amanin ke di sini. Kita buat dulu komentar misalkan klik lokasi. Lokasi. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan nama lokasi. Kita coba inspect ini tipe datanya apa nih? Input. Nah, biasanya kalau input bisa nih pakai yang standar, nggak perlu apa namanya, nggak perlu pakai elemen event. Berarti kita ganti pakai apa ya? Kita pakainya berarti pakai tag expat lagi nih, nggak bisa pakai post karena di sini elemennya ganti-ganti nih kelasnya dan ID-nya. Jadi kita pakai expat. Expat sama dengan, nah, biasa kalau expat itu ada garis miring 2 kali, lalu tipenya ini, tipenya input. Nah, kita masukin di sini input, lalu, di dalam input itu ada atribut apa nih, kita buka si kurung kotak dan kita masukin tutupnya. Setelah itu kita masukkan, atributnya nih, kita add atributnya apa nih, auto complete, auto current, placeholder, cari berdasarkan kota, lingkungan, atau kode pos. Nah, ini kayaknya bisa nih. Nah, kita cek dulu apakah ada 2 yang cari berdasarkan kota ini. Oh, hanya satu ya, jadi aman, kita bisa gunakan, eh tadi apa, placeholder ya, ini kan atributnya placeholder ya, placeholder, lalu sama dengan, string cari. Nah, kita masukin di sini, sip. Nah, sekarang kita coba konten, misalkan kota Sukabumi. Sukabumi. Nah, kita save and close, kita coba play. Oh, error, 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 line 1, betul errornya di sini. Placeholder, betul ya, seperti itu. Kita lihat di sini, coba contoh yang tadi. Nah, kita coba, hmm, eh, tipe input betul ya, placeholder, kita coba masukin di sini, placeholder, lalu ini kita copy value-nya. Nah, sekarang kita masukin, play, tetap error nih. Coba kalau kita record dulu nih, kita record, klik di sini, misalkan Sukabumi. Oh, ini pakai Ajax ya. Jadi ketika kita ngeklik, langsung muncul sih hasilnya nih, nggak perlu di search di sini nih. Kita misalkan Jakarta, Jakarta. Oh, oh iya betul, berarti pakai pakai Ajax nih. Kalau pakai Ajax kita nggak bisa, pakai metode standar nih. Kita harus pakai metode, event. Nah, kita ganti aja. Nah, supaya gampang,
kita record option, pilih experimental event recording mode. Nah, kita oke. Ini kita hapus dulu aja. Nah, kita record, kita masukin misalkan di sini Sukabumi. Oh, loading ya. Coba kita tes jaringannya apakah jalan. Kita jalan misalkan ke YouTube. Jaringannya gangguan lagi. Oh, udah jalan. No, no. Dulu kita refresh dulu aja dah. Kita klik lokasi. Tadi kan udah di record ya. Nah, udah di record ya. Oh, ini URL modenya kita hapus. Emang agak pusing juga kalau misalkan pakai event mode nih. Oh, berarti yang terakhir nih, yang ini nih. Kita hapus. Kita coba play. Nah, jalan nih. Hanya saja ininya seperti ini nih. Pakainya selektor. Gimana kalau kita ganti pakai expat nih supaya nggak bingung targetingnya. Takutnya nanti kan ganti-ganti ya si apa namanya si elemennya. Takutnya nggak jalan nih. Kita coba sekali lagi aja. Lokasi, kita klik play. Ah, oh berarti ada jeda tunggu dulu ya. Nah, kalau gitu nggak usah diganti, kita pakai aja di sini wait seconds. Jeda tunggu ya. Jeda tunggu eh, untuk menunggu hasil dari search-nya. Jadi kita wait second masukin berapa detik ya? 3 detik aja dah. Nah, setelah itu kita amanin si scriptnya. Tadi kan klik lokasi sudah, kita berarti di sini search lokasi, search, oh gitu ya, search lokasi kita masukin di sini. Nah, setelah itu kan kita disuruh memilih nih, memilih apa namanya lokasi ya. Kita lihat di sini. Oh, kayak gini lagi lokasinya. Sukabumi kota. Gimana kalau kita record dulu aja deh. Tapi, nah, saya tidak sarankan kalau misalkan skrip kamu memiliki banyak metode event karena sering error lah kalau misalkan menggunakan metode event. Jadi kalau misalkan masih bisa diakali menggunakan metode biasa, pakai itu aja, jangan pakai metode event karena sering error. Nah, jadi kita pakai yang ini aja, base recording automatic atau yang konvensional recording mode lah yang itu. Kita coba. Nah, sekarang kita record lagi. Misalkan klik lokasi bumi. Kita lihat di sini elemennya gimana nih. Banyak banget elemennya. Kita hapus. Nah, kita coba masuk lagi nih ke lokasi Sukabumi. Nah, harusnya kita bisa targeting langsung lewat TXT nih. Jangan lewat apa namanya kelas nih. Jadi di mana TXT? Nah, di sini ada Sukabuminya nggak di dalam sini nih? Nah, ada nih. Tipe data deep
berarti kelasnya kita ganti nih pakai teks ya, mengandung teks Sukabumi. Ini bebas ya, kalau misalkan Jakarta Jakarta aja. Kalau misalkan Medan Medan nggak apa-apa. Berhubung di sini setnya untuk Sukabumi, jadi kita pilihnya berarti Sukabumi. Sukabumi, Sukabumi. Save and close. Nah, harusnya ini jalan nih. Kita coba play. Nah, masuk ya. Nah, masuk. Sekarang kita coba misalkan di sini Jakarta. Jakarta. Nah, di sini oh, ada yang seperti ini ya, koma-komanya. Jadi gimana nih solusinya? Nah, kita pakai relatif lagi nih. Jadi kita masukin misalkan Jakarta. Jakarta kan di sini ada koma dan pasti ini pasti berbeda-beda ya. Misalkan Medan. Tuh, Medan Indonesia. Berarti kita pakainya relatif nih. Jadi kita rubah lagi ke Jakarta lah. Jakarta. Kok ini ada Jakar, Jakar, buah Jakar. Kita coba lagi. Jakarta ya, Jakarta. Nah, ada komanya ya. Jadi kita nggak usah pakai koma di sini. Kita pakai relatif aja langsung. Jadi otomatis ketika ada Jakarta di depannya, kita akan pilih yang itu. Tap and close, lalu sekarang kita coba play. Nah, sekarang kok nggak jalan ya? Lah, kok jadi ini? Hah? Barusan mana tuh? Nah, coba kita play. Nah, sekarang kita coba pakai koma nih di belakangnya, coba. Jalan nggak? Jakarta. Tap and close, kita play. Nggak jalan tetap ya? Apa harus huruf gede gitu? Tipenya